atau semester kemarin kita bertemu di IK1D di pemrograman visual kalau nggak salah. Oke, beberapa nama saya masih hafal ya, seperti Mas Bintang, Mas Alvin, Mas Riagung, Mbak Konita, ya, Mbak Kirana, ini saya masih hafal ini. Terus beberapa masih Mas Bagas Miftahun ini juga saya masih hafal ya. Jadi tidak perlu perkenalan lagi ya. Atau perlu perkenalan lagi? Nggak usah ya. Oke, teman-teman. Minggu kemarin terjadi miskomunikasi ya, yang dari Senin jam 7 itu saya harus melakukan perwalian ya. Saya wali K2B jadi harus melakukan perwalian. Terus yang hari Jumat kemarin itu saya putuskan untuk tidak ada kuliah karena beberapa mahasiswa yang WA saya yang izin, jadinya ya udah mulai minggu depan aja. Dan kemarin IK2D minta online ya, benar Mas Bintang? Benar Pak. Ya, jadi saya dihubungi sama Bukaprodi, IK2D minta online, jadi ya saya manut sama Bukaprodinya aja, memutuskan untuk online. Sampai kapan ini online-nya? Sampai Lebaran Idul Fitri Pak. Sampai Lebaran. Oke, berarti kurang lebih 1 bulanan ya. 1 sampai setengah bulan. Ya udah, ini karena permintaan kalian terjadi online ya. Tapi untuk kelas lain tetap offline ini. Kita ketemu di mata kuliah perancangan sistem informasi, teman-teman. Benar ya? Oke, saya cari. Buka dulu materinya. Teman-teman sama ini sistem multimedia Pak. Oh, ini sistem multimedia, bukan perancangan sistem informasi. Iya Pak, hari Senin sistem multimedia, hari Jumatnya baru perancangan sistem informasi Pak. Oh, berarti 2 mata kuliah ya. Hari ini berarti multimedia. Benar Pak. Oke, ini langsung ngebut 2 bab ya. Jadi biar cepat selesai. Gitu. Multimedia itu kita belajar tentang itu video editing. Saya yakin teman-teman banyak yang bisa ya, karena saya masih ingat teman-teman waktu tugasnya pemrograman visual itu beberapa sudah jadi calon YouTuber seperti Mas Bintang ya, Mbak Konita itu saya ingat ya, Mas Alvin sama Mas Riagung, Mbak Ana Nabila juga ya. Kemarin acara keluarga kemana Mbak Ana Nabila? Ke Samarinda Pak. Samarinda? Iya Pak. Iya. Samarinda itu Kalimantan ya? Iya Pak, Kalimantan Timur. Oke, kita langsung materi aja. Langsung 2 bab insya Allah ini kejar tayang. Oke, jadi ini materinya saya dapat dari Pak Budi dan Pak Lili ya. Jadi saya tidak membuat sendiri materinya. Di pengantar multimedia ini kita membuat video editing yang kalian sudah pada paham. Dan teknologinya sudah banyak juga ya. Kalian pakai beberapa materi. Oke. Bab pertama adalah dasar-dasar video editing ya. Nah, saya yakin teman-teman ada bisa. Bab 2 ada Premiere. Jadi nanti kita bisa menggunakan Adobe Premiere. Ini teknologinya jadul atau enggak ini update ya. Boleh.
Ya. Sebelum memulai, saya stop ini dulu. Kita ada tugas besar ya, seperti biasa teman-teman. Tugas besarnya adalah kalian buat video. Kalian buat video, bebas ya, videonya apa aja. Mau video vlog juga boleh, video tutorial boleh, video live streaming boleh ya. Deadline-nya adalah UAS, deadline-nya ada UAS, ada sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan. Kemudian saya usahakan tidak ada tugas harian. Saya ulangi, dan di garis bawahi tidak ada tugas harian. Saya usahakan ya, saya usahakan tidak ada tugas harian. Terus nanti ada UAS UTS teori praktek dan UAS teori praktek. Jadi nanti saya ambil nilainya dari jadi nilai kalian di KHS itu kan keluar dari 3 komponen ya, N1, N2, dan N3 dibagi 3. N1-nya itu saya ambil biasanya dari UTS teori praktek, N2-nya dari UAS teori praktek, dan N3-nya adalah tugas besar. Gitu ya. Dan nanti UTS prakteknya itu macam-macam teman-teman. Ada kalian boleh buat video boleh, atau buat ikut mengikuti kompetisi juga boleh, atau kalian ikut pelatihan juga boleh, berbentuknya bebas. Tinggal nanti yang ada itu apa, misal ada kompetisi video, nah itu berarti saya jadikan UTS praktek, atau ada pelatihan gratis tentang video, nah itu kalian ikut sampai dapat sertifikatnya ya, itu jadi UTS praktek. Nah, jadi UTS praktek atau UAS prakteknya nanti fleksibel ya, tergantung apa nanti yang ada. Misal saya dapat info ada pelatihan atau tadi kompetisi, atau tidak mendapat info apa ya berarti kalian buat video seperti biasa. Kalau UAS teori sama UTS teori nanti bareng-bareng sama kelas lain, jadi ya kalau yang praktek nanti tergantung. Buktinya apa Pak? Kalau pelatihan ya dapat sertifikat pengganti UTS praktek. Kalau kompetisi ya minimal mengikuti ya. Kalau kalian bisa memenangkan kompetisinya ya berarti nilainya bagus. Kalau cuma mengikuti aja ya standar B. Kalau dinilai saya nggak terlalu menyulitkan kalian ya. Nilai saya insya Allah gampang, kalau kalian juga tidak menggampangkan perkuliahan gitu aja. Ya, nilai gampang, tugas harian tidak ada, hanya tugas besar. Permintaan kalian online kami turuti ya. Nggak tahu kalau dosen lain, tapi kalau saya ya kalian minta online ya online, kalian minta offline ya offline, seperti itu. Jadi seperti semester lalu perkuliahannya tetap santai, isi. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Karena pertemuan pertama, jadi tidak perlu perkenalan ya. Tapi nanti tetap saya absen 1%. Oh ya, Ada? ingin bertanya. Iya. Buat tugas besarnya itu harus menyangkut pelajaran yang di AMPU itu nggak Pak? Apa bebas? Oh bebas. Bebas. Kalian buat video bercocok tanam boleh. Kalian boleh buat video apa namanya, nge-vlog di pantai juga boleh. Yang saya lihat itu bukan kontennya ya. Yang saya lihat adalah kalian itu bagaimana buat video. Kalian ngediting pakai HP boleh, pakai Ulit boleh, pakai Camtasia boleh, Adobe Illustrator boleh. Kalian jadi IO, event organizer, wedding organizer juga boleh. Bebas pokoknya. Itu. Terima kasih Pak. Ya. Nanti penilaiannya juga berdasarkan misal kalian upload di Instagram atau upload di YouTube. Saya coba lihat dari jumlah like-nya atau komen-komennya ya. Nanti kan kalian tolong ya klik like dan komen video ini untuk tugasnya multimedia. Saya akan lihat. Durasinya boleh 1 detik boleh, cuman hai guys gitu doang juga boleh ya. Tapi tetap ada nilainya ya.
yang nilai apa waktunya lama sama waktu itu tetap ada, kualitas juga ada nih. Saya bebaskan tapi bukan berarti tidak saya nilai, enggak, saya bebaskan itu tetap saya kalian buat video 2 jam tapi kualitasnya biasa-biasa aja ya, nilainya ya pasti minimal bagi saya ya B gitu aja, enggak sampai C atau di BC pun saya enggak, saya usahakan enggak BC, minimal gitu ya. Kalau buat video tanpa aktor Pak, hanya apa itu boleh, nggak menampilkan wajah kalian juga nggak masalah gitu ya. Intinya saya memposisikan diri sebagai penonton yang saya mau lihat video apa ya, itu dari Mbak Kirana. Oh, Mbak Kirana bercocok tanam. Mas Riagung buat video apa namanya tentang cicak, ya nggak masalah. Yang nggak saya lihat kontennya, maksudnya nggak saya nilai konten apa. Oh kok cicak ya, jadi bermasalah. Asal nggak konten-konten yang berbahaya ya, berbahaya itu apa aja pokoknya berbahaya lah, itu jangan. Ya. Kalian buat video tentang membuat slime ya boleh, membuat slime terus kalian mainan slime itu ya nggak masalah. Durasinya mau 1 jam, mau 5 menit, mau 2 menit, 1 detik, itu nggak masalah bagi saya gitu. Tuh. Ada lagi yang bertanyakan Mbak terkait tugas? Mas Agung ini biasanya videonya yang belakangnya sepertinya ada space-nya itu udah nggak di situ Mas? Atau udah pindah lokasi? Masih Pak, beda berapa jarak tuh. Oh ya, biasanya tuh kalau apa namanya open video tuh atasnya tuh masih ada space-nya gitu. Itu kalau pakai HP Pak. Jadi Oh. ini dia space Pak. Saya masih ingat ya. Oke, kita lanjut. Ada yang bertanya dulu? Kalau ada kita materi aja. Ada ya? Oke, ini saya mengampu IK 2D dan IK 2A juga. Dasar-dasar video editing ya. Wah, ini terlalu teoritis ya. Saya nggak begitu suka mengajar teoritis seperti ini, tapi nggak masalah. Ada beberapa aplikasi video editing ya, Pinnacle Studio 9, Ulit, Adobe Premiere juga boleh. Kalian nanti install pakai bebas, mau pakai Ulit boleh, Camtasia boleh, KineMaster juga boleh. Ya, se-ekspresi kalian dan sekuat laptop kalian, sepengen kalian. Intinya perkuliahan saya itu enggak ada bebas yang bersyarat ya. Jadi enggak, saya baterainya habis. Kalian boleh install apa aja aplikasi yang menurut kalian itu cocok dengan skill kalian. Ya, nanti dikasih lagu gitu juga boleh. Tanpa lagu ya enggak masalah. Pakai lagu-lagu yang sekarang juga boleh. Lagu-lagu yang sekarang itu yang lagi hits apa contohnya? Contohnya apa Mbak Konita? Yang lagi hits. Kalau yang Hah? yang itu apa? Yang tongkrongan yang itu. Yang dikasih info itu? Nah, itu juga bisa. Oh ya. Boleh ya. Kalian apa namanya nge-vlog di pinggir pantai sambil dikasih lagu, dikasih info gitu ya. Ya, jadi untuk masalah software saya bebaskan juga kalian mau pakai apa ya. Kemudian
Ini ya, kita perlu memahami tentang video, standar penyiaran televisi, video digital, format data, transmisi, aspek timecode, dan lain sebagainya. Coba ya, saya sambil buka kegiatan saya, tapi sudah off ya. Ini terkait video anak saya. Nggak apa-apa ya, karena materinya tentang video editing ya, terpaksa saya buka. Mana? Project 38 juga. Sambil real ya, jadi nggak teori banget, kalian nanti ngantuk. Saya juga ngantuk kalau sambil kita teori dan ada prakteknya sedikit-sedikit. Oke, sambil lihat. Oke, kita skip. Kemudian masuk ke video. Apa saja disajikan oleh gambar bergerak merupakan sebuah ilusi. Karena sebenarnya video merupakan rangkaian dari banyak frame. Apa itu frame atau bingkai? Nah, ini ya. Kelihatan videonya? Kalau saya pakainya Camtasia. Jadi ini tadi ada beberapa frame ya. Mungkin banyak di antara kita tidak tahu secara persis apa yang dimaksud dengan video atau gambar bergerak. Apa yang disajikan oleh gambar bergerak sebenarnya merupakan ilusi. Karena sebenarnya video merupakan dari rangkaian dari banyak frame atau bingkai yang gambar yang diputar dengan cepat. Oke, ini dalam contoh video anak saya ya. Itu memang terdiri dari beberapa video atau frame ya. Ini ada frame beberapa video yang dijadikan satu ya. Kalau penyatuannya itu kan menggunakan atau prosesnya namanya render ya. Nah, ini tergantung kalian nanti laptopnya kuat atau tidak. Pokoknya saya bebaskan kalian untuk mata kuliah multimedia ini. Kalau saya pakainya Camtasia 2019 kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke materi lagi. Masing-masing bingkai merupakan tahapan ya dari suatu gerakan ya. Di sini memang terdiri dari beberapa tahapan ya. Misal ini terpaksa ya saya putar ya. Nanti kalau ada apa namanya sesuatu yang itu ya. Oke, jadi ini terdiri dari beberapa frame ya teman-teman ya. Oke, nah ini paham ya. Jadi masing-masing bingkai merupakan tahapan dari suatu gerakan. Jadi rekaman gerakannya adalah naik kuda. Maka kita tidak akan dapat menangkap perbedaan titik jeda perpindahan antar frame jika rangkaian tersebut diputar dengan kecepatan di atas 20 frame per detik. Kalau di sini kita ini ya teman-teman ya. Sebentar, ada itunya. Ada pengaturannya kalau salah. Di mana ya? Saya lupa nih. Saya udah nggak lama udah nggak ngedit video. Ya intinya dari maksud kalimat ini adalah kalau kita atur kecepatannya itu perpindahan atau transisinya itu nggak terlalu terlihat. Tuh. Otak kita akan menangkapnya sebagai ilusi bergerak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Lanjut ke standar ya. Dan frame rate. Jadi ada 3 standar yaitu ini negara Prancis, Timur Tengah Afrika, terus ada phase alternating by line, kalau yang ini sequential color affect memory. Ini biasanya bahasa Prancis kalau nggak salah ini. NTSC National Television Standard Committee. Ini Amerika, Jepang, Kanada, Meksiko, dan Korea. Ini standar frame per detiknya seperti itu.
Semakin besar frame rate, maka semakin luas gerakan yang ditampilkan. Namun kalau dikaitkan dengan data digital proses, maka semakin besar pula ukuran file yang dihasilkan. Frame rate ya. Oke, ada video digital, termasuk video digital. Jadi film direkam dalam pita seloid yang menyimpan data gambar dan data audio secara terpisah. Ini kalau kalian buat film pakai itu ya, yang di TV itu ya mungkin ya. Kalau kita pakai yang digital itu nggak ada pita seluloid kalau nggak salah. Format yang biasa dipakai adalah 8 mm. Ya, ini kalau kalian masuk ke kuliah broadcasting ini detail sekali ini. Tapi kalau kita dari sisi informatik ya nggak terlalu penting ini, kayak kita itu nggak terlalu penting. Yang penting zaman sekarang itu adalah video itu digunakan, kalian buat itu sesuai dengan kebutuhan publik ya. Kalian buat sebagus mungkin video editingnya, tapi kalau publik itu nggak membutuhkan, ya nggak akan itu. Seperti saya ya, saya buat video anak saya itu karena publik tidak membutuhkan, ya akhirnya tidak jadi apa-apa gitu kan. Ya, ini sharing berdasarkan pengalaman teman-teman. Ada teman-teman yang di sini buat video apa yang sudah sampai monetize, atau minimal subscribernya sudah banyak atau viewernya sudah banyak, belum monetize. Tapi siapa yang di sini sudah? Mbak Wanita sudah? Mas Bagas Miftahul sudah? Belum, Pak. Belum. Atau memang tidak menekuni bidang konten kreator? Ya. Era sekarang itu anak muda itu sukanya yang konten-konten kreator ya. Entah itu di YouTube ya, TikTok, Instagram, Reels ya. Karena bagi anak-anak zaman sekarang itu mendapatkan like, komen, bahkan sampai centang biru itu adalah sebuah prestasi. Gitu ya. Oh, ini ada yang baru masuk. Jadi itu adalah sebuah prestasi. Bahkan ada teman kalian yang IK2A kalau nggak salah, namanya Siti Nurhaliza. Itu YouTube-nya sudah monetize ya. Padahal kontennya menurut saya ya biasa-biasa aja, tapi karena memang dibutuhkan oleh publik ya, publik suka dengan kontennya dia ya why not, kenapa tidak. Jadi tadi terkait tugas itu memang saya bebaskan kalian buat video apa ya. Kalian sasar segmen anak muda, misal video tentang game, nggak masalah. Sasar tentang video pertanian, mencocok tanam, silahkan. Terus ada yang hobi masak, kalian masak, ya silahkan. Nge-vlog di jalanan ya boleh gitu ya, masalah. Kemudian ada video analog. Video analog ini gambar dan suara video digital direkam dalam pita magnetik, tetapi menggunakan sinyal digital berupa rangkaian kombinasi angka 0 dan 1. Ya. Kemudian masuk ke ini, pemutaran rekaman. Ini menurut saya materinya ya, menurut saya ini tidak terlalu relevan dengan realnya sekarang. Ini mungkin materi tahun-tahun yang lalu mungkin masih ada menggunakan kita gitu ya. Oke, nah misalnya kita ambil intinya aja ya, bahwa lebih ke video editing. Kemudian ada beberapa format video ya. Ada AVI, MOV, MPEG-1, terus MPEG ya, MPEG-4, MP4 seperti itu. Ini terdiri dari beberapa resolusi yang berbeda-beda. Setiap
data video digitalnya. Nah, ini teman-teman nanti di UTS saya keluarkan insya Allah. Jadi kalian pelajari aja. Kemudian ada rasio aspek ya. Rasio aspek ini nggak cuma di video, pengaturan laptop kalian itu juga ada rasio aspeknya, 4:3, 16:9. Kalau di Camtasia ini nggak pakai rasio, pakainya persen. Coba kita pakai, ini pakainya width ya, width-nya. Nah ini kita tadi yang berbicara frame rate ini ada 60 sama 30 fps, seperti itu. Timecode ini tadi ya masalah waktu. Timecode kalau ini berbicara di unit, saya akan tampilkan di Camtasia. Jadi di Camtasia ini memang ada timecode-nya ya teman-teman. Timecode-nya ini atau ini teman-teman. Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana itu? Mas Riagung. Timecode itu kira-kira yang mana Mas? Ini atau yang ini Mas? Gak tahu Pak, kayaknya yang atas. Duh. Pak. Kamu katanya lagi kerja. Oh, Pak. Katanya lagi apa? Kerja atau ikut studi independen ya kalau nggak salah ya? Iya Pak, studi independen Di mana? di Orbit Academy. Oh, Yang machine learning gitu Pak. di mana itu? Intelligent. Jakarta sih Pak. Oh, kamu ini lagi di Jakarta atau Bukan online? Pak, masih online Pak, masih online. Oh, Enggak offline. itu program dari Kampus Merdeka ya? Enggak. Berapa bulan? 6 Kak, kalau nggak salah 6, kalau nggak ya 5. 6 kayaknya. Nah, itu pengganti magang atau beda lagi? Beda lagi Pak itu Pak. Kan seharusnya kan yang boleh ikut studi independen kan yang semester 5. Nah, aku kan daftarnya pas semester 3 Pak. Jadi ya itu yang keterima ya sedikit Pak yang semester 3. Jadi kan harusnya semester 5 yang ikut studi independen harusnya. Oke, tapi bagus ya. Saya sangat mengapresiasi mahasiswa yang suka mencoba. Salah satunya ini Mas Riagung ini. Walaupun semester 3 tapi tetap dicoba. Terus ngapain itu Mas? Oke, ini intermezzo sedikit ya. Itu kayak bootcamp gitu sih Pak. Jadi kan Oh, tiap minggu itu dari Senin sampai Jumat itu ya itu mulai dari jam 8 sampai jam 11 pagi, terus lalu sesi siangnya jam 1 sampai jam 5 sore. Itu ngapain? belajar terus. Itu belajar tentang kayak misalnya untuk minggu pertama dasar-dasar Python. Terus minggu kedua itu belajar tentang data science. Terus minggu ketiga data analisis, terus selanjutnya tentang basic algoritma dari machine learning. Terus selanjutnya nanti terakhir itu ada project buat machine learning itu Pak, buat ya diimplementasin di website atau mobile itu. Jadi terus apa namanya? Itunya gimana? Student independennya katanya kan jam 8 sampai jam 11. Iya. Disambi Pak. Ya gimana lagi? Berarti 2 Zoom. Iya Pak. Oh. Ya, enggak apa-apa. Hmm. Ada lagi teman-teman yang ikut studi independen atau sejenisnya? Mas Bintang atau Mas Alvin? Mas Alvin ini saya dengar kerja sambil kerja ya? Benar Mas Alvin? Mas Alvin Aprianto, benar? Alvin Aprianto itu IK2D atau IK2C ya? Kedua D Pak. Benar. Kita lagi kerja juga, nyambi kerja juga. Oke, kita masuk ke materi ya. Tadi timecode itu posisi ini ya 20 jam 45 detik, artinya frame yang ditampilkan pada posisi menit ke-20, detik 45 dan frame ke-30. Jadi ini ya teman-teman ya. Timecode ya. Ini. Nah, ini terdiri dari beberapa frame yang jadi satu seperti itu.
Masuk ke frame size. Frame size merupakan lebar dan tinggi frame dalam satuan pixel 640 kali 480. Kalau di Camtasia seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini ada width dan height atau dimensinya seperti ini. Oke. Masuk ya. Kemudian ada unit terkecil penyimpanan informasi. Ini mempunyai 8 bit per pixel dan dapat menampilkan 16 juta warna. Kemudian ada bitrate, ini materi banget ya, teori banget, jadi lebih keluar di ITS teori nanti. Data rate dihitung dalam satuan bps, bit per second. Oke. Data rate dihubungkan dengan pemilihan code compression, decompression ya. Beberapa codec ini menghendaki data rate tertentu. Nah ini disebut dengan bitrate, jadi jumlah data yang ditampilkan ketika video dijalankan. Datanya itu nggak cuma data angka ya, jadi datanya berupa data video. Metode kompresi, kalau istilah di dalam video editingnya adalah kompresor dan dekompresor. Beberapa format yaitu AVI memiliki beberapa metode codec ya, antara lain Signpack, Indeo, sama Microsoft. Oke, kelebihan dan kekurangan video digital. Kelebihannya adalah tidak adanya penurunan kualitas gambar dan audio dalam proses reproduksi. Kemudian kekurangannya adalah rusaknya sebagian adalah video digital, berarti rusak secara keseluruhan. Oke, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada non-linear editing, yaitu dilakukan dengan memotong-motong video yang diberi istilah klip dan menyusun dalam satu rangkaian meja edit yang terdiri dari pemutar layar video dan perekam. Contohnya seperti ini ya. Jadi terdiri dari beberapa potongan, baik itu videonya dan musiknya. Oke, kita masuk ke keunggulannya. Jadi koleksi berbagai transisi dan efek yang tinggal dipakai dan tersedia dalam folder. Jenis efek itu tinggal dipilih lalu di drag dan drop dalam flip target. Demikian juga jenis transisi tinggal dipilih drag and drop. Oke, kita praktekkan ya ini ya. Jadi ini lebih ke transisi dan efek. Kalau di Camtasia ini ada di ini transisi. Oke, coba saya akan play videonya. Nah ini ya, ada transisi ya teman-teman ya. Jadi ini transisinya tinggal kalau di materi ini, teorinya ini tinggal apa nih namanya? Tinggal dipilih lalu di drag and drop ke flip target. Oke, jadi ini misal pakai transisi fade. Jadi saya drag and drop tinggal ditaruh di transisi yang di mana. Ini misal akan menampilkan video seperti masih belum kelihatan. Saya akan coba pakai flip yang di sini. Nah ini ya tadi ya flip ya. Jadi dia memutar. Itu, teman-teman. Kemudian ada audio digital. Audio analog memproduksi variasi dengan membaca variasi dalam sinyal elektrik. Audio digital memproduksi suara dengan mengambil sampling suara atau sinyal dengan kerapatan tertentu dan mengubahnya menjadi angka. Oke, ini audio digital ya teman-teman ya. Kalau di Camtasia masuknya di audio. Nah, saya cari dulu. Library ya, masuk ke animation background atau musik track. Ya, ini kita pakai musik track yang ini ya. Nah ini. Oke, itu dari audio digital. Kemudian ini sudah
ke instalasi ya teman-teman. Kalau kalian mengikuti ini juga boleh Adobe Premiere 1.5, tapi kalaupun tidak nggak masalah sih, nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Oke, ini kebetulan saya nggak pakai Adobe Premiere, saya pakainya Camtasia, tapi secara ilmu mirip dan tidak ada bedanya. Ya. Oke, coba kita praktekkan ya. Jalankan Adobe Premiere. Oke, saya coba jalankan Camtasia. Oke, Camtasia, kemudian baru dengan project dengan new project. Oke, saya akan coba dengan new project. Oke, langsung ya. Jadi masuk ke import video dengan cara import video. Jadi saya akan ini ya, langsung import video ya. Kalau di sini caranya terlalu terstruktur sekali. File, import ya. Oke, saya akan ikuti file, import seperti ini, media. Kelamaan ya teman-teman, saya biasanya langsung tinggal drag and drop. Nah, seperti ini ya. Itu cara cepat. Ya. Karena ini cara teori ya, tapi kalau kalian di real prakteknya biasanya nggak seperti ini. Tapi tidak masalah, kita coba. Kemudian import sound cari sound bebas. Saya pakai sound apa ini di sini. Oke lah, saya tidak usah pakai import ya, saya langsung pakai ini, langsung saya drag and drop di sini. Oke, kemudian ada sound library nanti. Saya pakai ini, coba. Oke, ini sudah. Kemudian pertanyaannya adalah jelaskan tentang video. Oke, ini tidak perlu dijawab, tidak jadi tugas ya. Langsung ke bab 2, Adobe Premiere. Oke, ini caranya, ini kayak ngajari orang yang nggak pernah itu ya, buat video kalau nggak salah. Ini teman-teman udah pada bisa ya menjalankan Premiere. Saya coba menjalankan Camtasia, klik tombol start, all program. Oke, terus apa lagi nih? Di sini perintahnya adalah Adobe Premiere. Oke, saya tidak ada Adobe Premiere, adanya Camtasia. Adobe Premiere ada enggak ya? Ada, Camtasia. Oke, sudah, Pak. Kemudian klik Adobe Premiere, kemudian akan tampil registration choice. Oh, ini proses instalasi ini. Apa benar ya? Kemudian akan tampil dialog yang akan digunakan memilih ruang kerja. Oke. Masuk ke standar tampilan televisi dan format video. Oh, kalau di Adobe Premiere ini ada standar tampilan televisi. Tapi kalau di Camtasia sepertinya tidak ada. Kalian boleh ya pakai yang Adobe Premiere atau bebas. Oke, ini di sini saya ikuti juga new project. Ada berbeda ya, nggak masalah. Kemudian kalian menggunakan standar televisi dan format video. Ini oke, jadi ini kalian nanti install dulu aja ya. Udah ada yang install pakai Adobe Premiere?
berbayar ya kalau nggak salah ya ini. Oh ini benar, ini ada Premiere ini berbayar. Kira-kira gimana teman-teman? Coba saya kesepakatan teman-teman aja, enaknya bagaimana? Mau pakai Adobe Premiere atau yang lain? Coba perwakilan yang cowok dan yang cewek. Coba Mas Wahyu Ardiansyah sama Mbak Dwi Nur Aini. Pakai Adobe Premiere atau apa? Izin berpendapat, Pak. Kalau saya ada Premiere juga enggak apa-apa, Pak. Oke, berarti pakai Adobe Premiere ya. Kalau Mas Wahyu Ardiansyah, pakai Adobe Premiere. Oke, berarti nanti saya coba akan install Adobe Premiere juga ya teman-teman ya. Kita ketemu di next meeting itu kita posisi sudah terinstall Adobe Premiere. Nanti akan kita jalankan tutorial-tutorial yang ada di sini. Nanti sambil kita bandingkan dengan, atau saya bandingkan dengan Camtasia atau pakai software yang lain. Ini saya rasa cukup sampai sini dulu biar teman-teman dan saya juga install dulu Adobe Premiere. Seperti itu. Ada yang bertanya kan sampai di sini? Ada ya? Kalau tidak ada, kita akhiri atau mau dilanjutkan lagi? Kita ketemu lagi hari Jumat dengan materi perancangan sistem informasi. Sebelumnya saya izin ke toilet, Pak. Oke, sudah ke toilet, Mas Bina? Sudah, Pak. Oh, sudah. Iya. Cukup atau lanjut lagi? Cukup tidak apa-apa, Pak. Ini kejujuran yang sangat jujur ini Mas Riagung ya. Oke, kita ketemu lagi hari Jumat dengan materi dengan mata kuliah yang berbeda, perancangan sistem informasi. Senin minggu depan kita ketemu dengan posisi terinstall Adobe Premiere ya. Oke. Misal ada yang terkendala Pak, tidak bisa Adobe Premiere, ya boleh pakai yang lain. Yang jelas nanti menyesuaikan aja, saya juga menyesuaikan. Saya nanti juga install Adobe Premiere. Kalau Camtasia boleh, KineMaster boleh, sejenisnya juga boleh. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri ini saya mohon doa ya teman-teman ya, mohon doanya. Jadi ini saya sedang progres studi ke Jepang teman-teman. Jadi tinggal pengumuman terakhirnya adalah Juni. Setelah kemarin melalui beberapa tahapan ya, mulai administrasi, interview dan lain sebagainya sama pihak Jepang, sama profesor yang ada di sana. Tinggal pengumuman akhirnya di bulan Juni, sudah melalui beberapa tahap. Jadi kalau misal lolos nanti September saya akan berangkat ke Jepang dan Oktober mulai kuliah di sana, gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang berminat studi ke luar negeri, seperti yang saya sudah pernah sharing di pemrograman visual tahun lalu kalau nggak salah, itu boleh, kalian boleh sharing mau kuliah di luar negeri atau sejenisnya atau target kemana. Saya akan open ya, terbuka ke kalian, pemikiran yang terbuka juga ya. Saya sangat senang dengan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai pola pikir untuk maju. Contohnya ini Mas Riagung ini saya salut ya. Dari awal ketemu ini saya sudah kagum sama Mas Riagung. Walaupun
ini sedikit berbeda background-nya. Biasanya background-nya ada SPACE-nya, ini sekarang udah ada SPACE-nya. Tapi secara pola pikir saya sangat setuju. Mas Reagung ikut studi independen ya. Mas Alvin juga ikut bekerja di tech area kalau nggak salah ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah pernah saya alami dulu ketika seusia kalian. Saya juga mengikuti kompetisi juga iya, kerja sambil kuliah juga iya. Jadi kerjanya itu bukan kerja yang di luar topik perkuliahan ya. Saya juga bekerja di lab ya, di lab. Jadi saya belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar. Saya jadi asisten lab di situ, jadi sambil kuliah sambil kerja sambil buat kerja seperti itu. Terus nongkrong juga iya ya. Jadi jangan dipikir saya enggak suka nongkrong, nggak suka ngopi. Oh, itu yang hidupnya harus imbang. Cuman maksud saya tekankan adalah kalian jadi mahasiswa itu jangan cuman datang kuliah pulang, datang kuliah pulang. Harus ada sesuatu yang kalian dapatkan di proses perkuliahan. Entah itu relasi, entah itu prestasi, atau apa namanya achievement apa yang sudah kalian dapatkan. Kalian ini punya potensi ya. Sebenarnya saya tuh sudah mengenal kalian dari tahun lalu. Ada beberapa yang memiliki potensi yang menurut saya bisa dikembangkan. Yang jelas sudah dua mahasiswa saya ini, Mas Reagung sama Mas Alvin, ini sudah terbukti ya. Kita sudah bekerja sama tahun lalu ya Mas. Dari proses yang nol sampai menjadi sesuatu gitu. Nah ini saya harapkan teman-teman yang lain mulai berpikir seperti itu. Jadi nggak cuman mengejar IPK aja. IPK-nya 3,9, 3,8, 4 ya. Tapi kalian nggak punya experience apa-apa ya, sama aja. Ya. Tuh, ada lagi yang bertanyakan teman-teman? Kalau udah ada saya akhiri. Ada ya? Saya mohon maaf kalau seminggu kemarin ada miskomunikasi, saya mohon maaf. Terus mohon maaf juga kalau di ini tadi ada kendala teknis. Saya usahakan untuk perkuliahan selanjutnya tidak ada hal seperti itu lagi. Seperti itu. Nanti permintaan kalian online saya turuti, dan beberapa dosen lain nggak tahu ada dosen yang lain. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.